Halo Pisces, apa kabar? Aku Airin, semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada kartu The Moon yang terbuka dan kartu The Moon ini adalah kartunya para Pisces di dunia tarot. Perlu diingat ya, tarot hanyalah alat bantu saja dan setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Di sini aku ingin membacakan energi buat teman-teman yang berzodiak Pisces yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan memahami seseorang yang terkoneksi batinnya denganmu dan memberi petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Karena aku bicara dengan banyak Pisces, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Pisces di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi seseorang yang mempunyai koneksi batin dengan Pisces. Ini bisa energi siapa saja yang tertarik kuat dengan energimu, bisa orang tuamu, anak, saudara, pacar, istri, suami, mantan, sahabat, atau bisa juga ini adalah energimu sendiri yang tertarik. Kamu rasakan sendiri ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kartunya. Di kombinasi kartu pertama adalah energi seseorang itu atau bagaimana seseorang itu. Ada Five of Pentacles dan Ace of Wands. Aku ngerasa seseorang ini telah mengalami perubahan positif dari kekurangan menjadi keberhasilan. Five of Pentacles ini melambangkan kekurangan atau kehilangan, sedangkan Ace of Wands melambangkan potensi dan kesempatan baru. Dalam kombinasi dua kartu ini mengindikasikan bahwa seseorang ini telah mengalami transformasi dalam kehidupannya, di mana seseorang ini bisa mengatasi keterpurukan atau kesulitan yang dia alami dan bergerak menuju keberhasilan yang lebih besar. Aku ngerasa seseorang ini memiliki kemampuan untuk bertahan dan seseorang ini tetap kuat dalam menghadapi kesulitannya. Seseorang ini memiliki sifat yang tekun dan tidak mudah menyerah dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan adanya Ace of Wands, kombinasi ini menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki semangat dan inspirasi yang kuat. Aku ngerasa seseorang ini memiliki ambisi yang tinggi dan motivasi untuk mencapai tujuannya meskipun seseorang ini telah menghadapi rintangan. Aku ngerasa seseorang ini memiliki kecenderungan untuk berpikir out of the box, mencari solusi kreatif dan menghadirkan inovasi dalam kehidupannya. Aku juga ngerasa seseorang ini memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang cukup. Kita lihat di kombinasi kartu kedua yang akan menunjukkan energi seseorang ini saat ini. Ada Eight of Wands dan The Hermit. Kartu Eight of Wands ini melambangkan gerakan cepat, perubahan mendadak, dan energi yang cepat. Sedangkan The Hermit melambangkan introspeksi, pencarian jati diri, dan kesendirian. Kombinasi kedua kartu ini mengindikasikan bahwa seseorang ini sedang mengalami perubahan mendadak atau pergerakan yang cepat dalam hidupnya. Tapi seseorang ini juga sedang menghadapi kebutuhan untuk menjalani proses introspeksi atau menghabiskan waktu sendirian untuk mencari arah baru atau mencari kebijaksanaan. Aku ngerasa seseorang ini sedang mencari jawaban atau pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan atau tentang situasi yang sedang dia alami. Seseorang ini mungkin sedang mempertanyakan tujuan hidupnya, mencari kebijaksanaan atau mencoba memahami implikasi dari perubahan yang cepat dalam hidupnya. Aku ngerasa seseorang ini mungkin lebih memilih untuk menjauh dari kebisingan dan keramaian dunia luar, dan lebih memilih kesendirian untuk mencari pemahaman diri yang lebih dalam. Aku ngerasa seseorang ini sedang mengambil jeda dari kehidupan sosialnya atau dari tuntutan eksternalnya untuk fokus pada pencarian jati dirinya atau fokus pada pemikiran yang lebih dalam.
Aku ngerasa bahwa seseorang ini sedang berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau proyek-proyeknya dengan cepat dan efisien. Aku juga ngerasa seseorang ini memiliki fokus yang tinggi dan semangat untuk menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan dengan segera. Sekarang kita lihat potensial energinya ya, atau kemungkinan energi yang akan muncul pada seseorang ini. Ada Justice dan Six of Pentacles. Kartu Justice melambangkan keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan. Sedangkan Six of Pentacles melibatkan pemberian, kemurahan hati, dan berbagi kekayaan. Kombinasi dua kartu ini menunjukkan bahwa seseorang ini berpotensi memperoleh keseimbangan dan keadilan dalam situasi yang melibatkan pemberian atau pertukaran materi. Aku ngerasa seseorang ini akan mengalami keseimbangan yang lebih baik dalam memberi dan menerima, baik dalam hal dukungan materi atau bantuan material. Justice adalah kartu yang terkait dengan keputusan yang adil dan tentang hukum. Sedangkan Six of Pentacles melibatkan distribusi kekayaan secara adil. Aku ngerasa seseorang ini sedang menghadapi atau sedang terlibat dalam situasi di mana keputusan yang adil atau keputusan hukum akan diambil, terutama dalam hal yang berkaitan dengan keuangan atau materi. Situasi tersebut mungkin melibatkan pembagian kekayaan, penyelesaian konflik, atau penyelesaian perselisihan secara adil. Aku ngerasa seseorang ini akan berada dalam posisi yang kuat untuk membantu orang lain secara adil sambil dia menjaga keseimbangan dalam kehidupannya sendiri. Justice adalah kartu yang terkait dengan hukum dan sistem hukum. Sedangkan Six of Pentacles melibatkan pertukaran keuangan. Aku ngerasa seseorang ini mungkin akan terlibat dalam urusan hukum atau situasi yang melibatkan transaksi keuangan. Aku ngerasa seseorang ini berpotensi besar untuk mendapatkan keadilan dalam hukum dalam pembagian kekayaan. Oke, yang terakhir kita buka bottom of the deck-nya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Ada Seven of Cups. Di sini terlihat di alam bawah sadarmu sedang dipenuhi dengan fantasi, imajinasi yang kaya, dan mimpi-mimpi yang beragam. Aku ngerasa kamu mungkin sedang merenungkan banyak opsi dan kemungkinan yang menarik, yang kadang-kadang tanpa terikat oleh kenyataan atau keterbatasan nyata. Di pikiran bawah sadarmu mencerminkan kecenderunganmu untuk idealisasi atau penghindaran dari situasi yang kompleks atau menghindari situasi yang sulit. Aku ngerasa kamu mungkin cenderung membayangkan dunia yang sempurna, di mana semua keinginanmu terpenuhi tanpa mempertimbangkan realitas atau tanggung jawab yang mungkin terkait dengan pilihan tersebut. Di pikiran bawah sadarmu penuh dengan beragam pilihan dan opsi yang membingungkan. Aku ngerasa kamu mungkin merasa terombang-ambing dalam banyak arah dan merasa sulit untuk membuat keputusan yang tepat. Di sini juga ada potensi kebingungan atau dilema dalam memilih jalan yang tepat. Di pikiran bawah sadarmu penuh dengan keinginan untuk mencapai berbagai hal yang kamu inginkan, seperti kebahagiaan, keberhasilan, cinta, kreativitas, atau pencapaian lainnya. Di pikiran bawah sadarmu kamu terdorong untuk menjelajahi ide-ide baru, konsep-konsep yang tidak biasa, atau solusi yang inovatif dalam menghadapi situasimu. Dan sekali lagi perlu diingat ya, tarot itu hanya memberikan refleksi dan wawasan untuk pemahaman diri yang lebih dalam, untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan sikon yang kamu hadapi saat ini, untuk kamu mendapatkan solusi dari situasimu, dan untuk kamu membuat keputusan yang bijaksana. Di sini kamu terhubung dengan Cups, energi dari water sign, energimu sendiri. Kamu terhubung dengan Cancer, Scorpio, dan sesama Pisces. Ada dari Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Wands, energi dari Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Tapi yang paling kuat di sini energi dari Virgo dan Libra. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.